Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap semangat dalam belajar demi cita-cita kalian. Oke, kita bertemu lagi di ajaran baru ini, yaitu mata pelajaran ekonomi dengan saya Pak Irwanto Situmorang. Kita langsung saja materinya, yaitu tentang pendapatan nasional. Apakah kalian sudah pernah mendengar pendapatan nasional? Oke, mungkin kalian sudah pernah mendengar tapi belum tahu lebih dalam apa itu pendapatan nasional. Oke, langsung saja. Pendapatan nasional sering digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu negara, terutama dalam hal kesejahteraan. Jadi, dengan mengetahui pendapatan nasional di suatu negara, kita bisa melihat negara itu sejahtera, makmur atau tidak. Apabila semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka semakin tinggi juga jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Itu dia ya, pengertian pendapatan nasional. Definisi pendapatan nasional dapat dilihat dalam 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Bagaimana maksudnya ada 3? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, pendekatan produksi. Pendapatan nasional dapat diartikan penjumlahan nilai akhir produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 1 tahun atau dalam 1 periode. Nilai barang dan jasa yang dijumlahkan adalah nilai produk akhirnya atau final goods-nya. Contohnya, di sini kita lihat nama barangnya: pohon, kayu gelondongan, papan, meja, dan kursi. Jadi sebelum dia meja atau kursi, tentu dia bahan dasarnya atau bahan bakunya itu dari pohon. Misalnya, ketika dia masih pohon, nilai produksinya seharga 150. Jadi nilai tambahnya masih tetap, yaitu sebesar 150. Ketika diolah menjadi kayu gelondongan, tentu harganya jadi naik, yaitu sebesar 225. Nilai tambahnya menjadi 75. Dari mana 75? Kita lihat selisih ketika dia berubah menjadi kayu gelondongan, di mana 225 dikurang 150, maka hasilnya 75. Itulah maksudnya nilai tambah atau final goods-nya. Oke, kemudian ketika dirubah menjadi papan, seharganya tentu menjadi naik, yaitu sebesar 275. Nilai tambahnya menjadi 50. Dan ketika dia berubah menjadi kursi, makanya harganya akan naik menjadi 600. Sehingga nilai tambahnya menjadi 325. Yang dikatakan tadi, pendekatan produksi yang dijumlahkan adalah nilai akhirnya, berarti nilai tambahnya itu sebesar 600. Jadi pendapatan nasionalnya sebesar 600. Itulah contohnya. Yang dihitung adalah nilai tambahnya. Ingat ya. Kemudian yang kedua, kita masuk pendekatan pendapatan. Maksudnya jumlah pendapatan yang diterima seluruh pelaku ekonomi dari faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Kalian masih ingat kan siapa-siapa saja pelaku ekonomi dan apa-apa saja faktor produksi? Diartikan jumlah pendapatan yang diterima seluruh pelaku ekonomi dari faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu negara. Pendapatan seluruh pemilik faktor produksi tersebut jika dijumlahkan secara nasional, maka itulah yang diartikan sebagai pendapatan nasional. Oke, kemarin apa-apa saja faktor produksi? Ingat ya, ditambahin nanti di catatannya, apa-apa saja kemarin faktor-faktor produksi. Oke, ini dia pendekatan pendapatan. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran yaitu pendapatan nasional diartikan jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu konsumen, produsen, dan pemerintah. Satu lagi itu adalah
luar negeri ya. Nanti kita bahas itu lebih dalam di perhitungan pendekatan pengeluaran, yaitu ya kita nanti membahasnya di perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Oke, dalam suatu negara dalam suatu periode tertentu. Jadi satu periode tertentu itu adalah 1 tahun. Ini dia definisi pendapatan nasional dari ketiga pendekatan tadi, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Sekarang kita masuk manfaatnya. Setelah kita mempelajari pengertiannya, apa sih kegunaan menghitung pendapatan nasional tersebut? Yang pertama itu mengetahui struktur perekonomian di suatu negara. Maksudnya, dengan menghitungnya, kita dapat mengetahui sumbangan terbesar dari sektor mana pendapatan nasional yang paling besar. Apabila sumbangan tersebut itu berasal dari sektor industri atau setengahnya penerimaan pendapatan nasional itu dari sektor industri, maka struktur perekonomian negara tersebut bergerak ke arah negara industri. Jadi, menurut kalian, kalau di Indonesia struktur perekonomian kita itu masih mendominasi di sektor mana? Sektor pertanian kah? Industri kah? Atau lain sebagainya? Oke, bisa dicari tahu nanti ya. Kemudian, yang selanjutnya yaitu mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Dengan melihat data setiap tahun, maka suatu negara dapat melihat perkembangan perekonomiannya, apakah mengalami kemajuan atau kemunduran. Kemudian yang selanjutnya, mengetahui perekonomian antar daerah. Data pendapatan nasional tentunya berasal dari gabungan pendapatan dari setiap daerah ya. Makanya udah dikatakan pendapatan nasional, tentu dari seluruh daerah dikirim ke pusat sehingga didata. Data pendapatan nasional dapat membandingkan perekonomian suatu daerah dengan daerah lainnya. Dari data tersebut kita dapat mengetahui potensi perekonomian dari setiap daerah. Jadi misalnya dari data tersebut kita dapat mengetahui potensi apa yang berasal dari Deli Serdang, dari Tapanuli Utara, dari Medan, dari Karo, dan lain sebagainya. Itulah manfaat mengetahui pendapatan nasional. Kemudian yang selanjutnya, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara. Tujuannya melihat sejauh mana kesejahteraan negara kita dibandingkan dengan negara lain ya. Dilihat dari data pendapatan nasional kita dibandingkan dengan negara lain, apakah kita masih tertinggal atau sudah maju dari negara lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu menjadi sumber informasi bagi pemerintah. Maksudnya data tersebut digunakan pemerintah dalam menentukan kebijakan apa yang harus dilakukan atau diambil. Oke, inilah dia manfaat dari perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui struktur perekonomian, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun, mengetahui perekonomian antar daerah, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara, menjadi sumber informasi bagi pemerintah. Oke, sekian dulu materi kita tentang pendapatan nasional. Untuk materi ini masih panjang ya, ini masih pengantarnya saja, masih paling dasarnya. Untuk materi pendapatan nasional ini nanti kita akan ada hitungannya, jadi tetap diikuti dan tentu dibuat ringkasan dari materi yang Bapak jelaskan barusan. Apabila ada pertanyaan silahkan dihubungi saya. Akhir kata saya ucapkan mau lihat